Apakah sudah terlihat, Pak? Iya, sudah keluar. Ya, ini saya record dulu ya, Pak. Iya, iya. Untuk recordingnya sebelah mana ya, Pak? Maaf. Mic Google ya. Sepertinya nggak ada dah itunya. Apa? Kecuali recordnya pakai software apa? eh, Tambahan seperti Camtasia atau Bandicam dari fasilitas ininya, dari Mic Google-nya. Ini saya padahal pakai yang akun kampus nih, Pak. Biasanya kan kalau yang kampus kan premium ya, Pak, Jimit nih. Iya, coba aja. Ada nggak di sana di sisi itunya untuk recordnya? Coba saya lihat dulu di Google ya, Pak. Maaf. Kemarin minta untuk Iya, apa namanya? Untuk web satunya dulu ya, Pak. iya. Bab satunya gimana? Udah ditulis sampai mana? Ya, ini Sebentar. udah Itu situ. judulnya apa judulnya? Ini, Pak, judulnya. Analisis flux magnetik nilai tegangan dengan beban pada permainan Yang, magnet yang halaman sinkronis. tadi, halaman pertama, Ya, Pak. ini masih proposal ya? Iya, Pak. Untuk Ya, jadi skripsi. nanti Iya, saya masih proposal. iya, jadi itu kan ada tulisan skripsi ya, skripsi ya, skripsi. Mm-mm. Di bagian kata skripsinya itu ditambahkan sebelum itunya ditulis proposal, sampingnya, samping samping kiri, eh, proposal Ya, Pak. skripsi. Ya, Besar semua ya, Pak. iya. Baik, Pak. Sudah, Pak. Ya, kemudian turun ke bawah ke bab satu ya. Nah, Ini gimana yang udah di apa dimasukkan kemarin saya studi literaturnya apa eh, sejauh mana orang sudah melakukan penelitian tersebut, terus apa yang berbeda dengan apa yang mau dikerjakan. sebenarnya gini, Pak. Kalau untuk yang saya cari kan yang saya kembangkan yang slot opening ya, Pak. Jadi untuk jurnal internasional itu ada yang slot opening, Pak. Itu dari punyanya. Sebentar. Itu ini, Pak. Jurnalnya, Pak. Ya,
Cuman yang dia punya itu beda Pak PMSG-nya. Kan kalau saya 12 slot 8 volt, kalau punya dia yang 16 slot Pak, 16 slot 8 volt kalau nggak salah Pak. Ya. Nah, itu di apa? Dituliskan di ini di bab 1 pendahuluannya. Iya, ini udah saya masukin Pak, yang kan saya ambil acuannya dari Prasnat Pak. Iya, udah dituliskan ya maksudnya di bab 1 ya, di bab 1 setelah eh, latar belakang kan ada latar belakang, kemudian bab 2 atau bab 3-nya iya bab paragraf paragraf 2 atau paragraf 3. Ini baru 2 paragraf sih Pak. Harus saya tambahkan lagi Pak. Iya, ditambahkan karena kalau misalnya cuma 2 atau itu kan terlalu sedikit. Jadi sehingga kita belum bisa apa tahu hal ini mengatakan bahwa ini belum pernah dilakukan lah gitu mudahnya mengartikan. Jadi kalau Oh, misalnya dua apa ya dua cerita yang sebelumnya atau dua penelitian sebelumnya kan sebetulnya kan banyak ya hal-hal yang lain. Nah kalau misalnya dengan bagian-bagian yang lain itu kan bisa dikatakan oh ini memang belum pernah diceritakan atau belum pernah dilakukan untuk untuk penelitiannya. baik Pak. Nanti saya tambah lagi untuk paragrafnya Pak. Sebenarnya juga saya rasa mungkin ada beberapa yang belum saya masukin sih Pak, kayak kan dia juga yang saya baca jurnal kan dia menjelaskan tentang slot opening itu Pak, tujuannya untuk apa. Ini juga belum saya masukin sih Pak. Ya itu dimasukkan. Ya. Kemudian yang rumusan masalahnya gimana? Problem statement-nya, permasalahan yang dituliskan. Oh, ini mau ke perumusan masalahnya Pak, baik Pak. Ya, coba apa dilihat perumusan masalahnya apa. Iya, jadi kalau dari saya rumusan masalah itu ya bagaimana proses perancangan pemodelan PMSG 12/8 volt yang original, terus PMSG 12/8 volt dengan slot opening 3 mm, sama PMSG 12/8 volt dengan slot opening 5 mm menggunakan software berbasis FEM. Itu panjangannya tuh finite element method Pak. Terus yang kedua, pada PMSG 12/8 volt original, slot opening 3 mm sama yang 5 mm, manakah di PMSG memiliki ladang flux magnetik yang lebih baik dan dapat menghasilkan tegangan lebih tinggi, Pak? Nomor 1, bagaimana proses perancangan pemodelan PMSG 12 S8P. Ini kode ya, 12 Ini S8P maksudnya original. 12 slot 8 volt, Pak. Oh, 12 slot 8 8 volt. Volt. pol. Ini Pol itu tulisannya dijelaskan P di atau pakai P? abstraknya, Pak. Hah? Ini udah dijelaskan di ini, Pak, di abstraknya, Pak. Kata kuncinya. Yang mana coba di blok itunya. Ini, Pak. Itu itu PLTB. Enggak, maksudnya yang Ya, 12 12 yang ini, Pak. masih di blok di bagian mana? Kenapa, Pak? Di blok ininya tulisannya di bagian mana tulisan itunya? Ini, Pak. Di mana? Oh, di bawah. Ini kata kunci, 12 Pak. slot 8 pol. Iya, Pak. Oke. 12 slot 8 pol. Ya. Oke, terus masuk lagi ke bawah yang tadi apa? Rumusan masalahnya, Pak. Merancang PMS. Bagaimana proses perancangan pemodelan PMSG 12 slot 8P original PMSG 12 slot 8P dengan slot opening 3 mm dan PMSG 12
slot 8P dengan slot opening 8 mm menggunakan software berbasis PEM. Pada PMSG 12 slot 8P original, PMSG 12 slot 8P dengan slot opening 3 mm, PMSG 12 slot 8P dengan slot opening 5 mm. Manakah desain PMSG yang memiliki aliran flux magnetik yang lebih baik dan dapat menghasilkan tegangan lebih tinggi? Ya, jadi ini ya yang menjadi permasalahan yang ingin mau dicari di penelitian atau Iya, Pak. yang mau dilakukan. Kemudian poinnya itu 1.2 ya. Lalu yang 1.2 itu kan rumusan masalah ya. Iya, Pak. Batasan masalahnya itu didekatkan aja. Jadi 1.2 rumusan masalah, terus 1.4 kan tadi ada 1.4. Ya, itu Iya, Pak. 1.4 dipindahin. Jadi 1.4 itu jadi 1.3. Karena 1.3, Pak. saling berdekatan, artinya yang satu menceritakan rumusan masalah, yang satu lagi menceritakan batasan masalahnya. Terus nanti di 1.4 tujuan penelitiannya. Jadi diputar di intinya Iya, Pak. Diganti sama tujuan penelitian itu di switch gitu kan, Pak. iya, ditukar itunya posisinya. Baik, Kemudian Pak. Siap. batasan masalahnya apa yang ditulisnya? Perancangan PMSG 12 slot 8P menggunakan software desain elektromagnetik. Tadi softwarenya apa namanya? Coba yang kata tadi 1.2-nya. Metodenya namanya FEM, Enggak, Pak. rumus Basis FEM masalahnya. Unit. Iya nih, Pak. Software Software berbasis web. basis FEM. Nama softwarenya Kemudian, Magnet, Pak. iya. Nah, nanti softwarenya magnetik ya? Magnet, Pak, namanya. Magnet. Yang saya kirim ke Bapak waktu itu. Iya. Nah, yang lalu di bagian berikutnya itu 1.4, coba 1.4 itu. Iya, Pak. Nah, ini nomor 1 ya, perancangan PMSG 12 slot 8P dengan menggunakan software desain elektromagnetik. Softwarenya magnet atau elektromagnetik? Magnet, Pak. Tapi yang ini elektromagnetik atau beda lagi softwarenya? Nggak beda, maksudnya software desain elektromagnetik, Pak. Maksudnya berbasisnya FEM itu, Pak. Finite element method itu. Bukan nama softwarenya, software desainnya. Software desainnya kan kemarin kan Magnet, ini Pak. magnet ya. Iya, Pak. Nah, tapi yang di sini ditulisnya itu software desain elektromagnetik. Berarti ini saya ganti, Pak. Maksudnya software itu desainnya untuk tentang elektrikal, Pak. Untuk elektromagnetik. Yang saya Untuk maksud di batasan untuk masalah. elektrikal. Jadi software itu cuma bisa untuk elektromagnetik, nggak bisa untuk yang lain-lain, Pak. Gitu. Yang jadi batasan masalahnya, Pak. Jadi untuk mengantisipasi apa, Pak, pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan yang melebar. Jadi dijelasin sama saya Bukan sini nama softwarenya itu software magnet atau magnet, Pak. software elektrik? Iya, jadi Magnet, yang Pak. pertanyaannya kan perancangan desain dengan menggunakan software. Kenapa nggak ditulis dengan desain software magnet gitu? Kan kecuali dua software ini kan berbeda. Misalnya yang satu software namanya magnet, yang satu lagi software namanya elektromagnetik. Elektromagnetik bukan nama software, Pak. Bukan nama software. Jadi kan batasan masalah kan itu jadi pada penelitian memiliki batasan masalah sehingga pembahasan tidak melebar dari apa yang dicapai. Jadi ya batasan masalahnya saya bilang di sini software ini tuh cuma untuk elektromagnetik, Pak. Maksudnya software magnet ini itu hanya untuk analisis elektromagnetik, tidak untuk yang lain-lainnya gitu, Pak. Untuk kelistrikan aja, elektrikal aja. Jadi agar tidak pembahasan lebar, Pak. Maksudnya gitu saya. Kalau dari Bapak minta untuk ganti ini disebutkan nama software-nya, kayak saya ganti, Pak.
Ya, rancangan PMSG 12/8P dengan menggunakan desain elektromagnetik karena eh, kayak gini, misalkan gini, software desain elektromagnetik itu membacanya jadi seperti satu apa satu arti, misalnya software SolidWorks atau software ANSYS atau software AutoCAD, yaitu langsung ke namanya. Nah, di bagian ini yang tadi yang jadi pertanyaan kan desain elektromagnetik. Jadi desain oleh elektromagnetik itu merupakan nama software atau bukan. Karena kalau misalnya dituliskan software desain elektromagnetik, ternyata itu bukan nama software, tetapi itu uh, hal yang lain gitu. Baik Pak, saya ganti untuk redaksinya Pak. Ya. Kemudian yang nomor 2 ini analisis dilakukan pada PMSG 12/8P dengan variasi geometri pada stator ya. Iya Pak. Mengetahui perbedaan flux magnet dan tegangan dengan beban mengetahui perbedaan flux magnet dan tegangan dengan beban dengan variasi. Uh, Coba diblok dulu itu kata ini apa kalimat ininya ya, kalimat mengetahuinya. Mengetahui sampai dengan geometri. Iya Pak. Ya, diblok dulu warna merah. Karena coba baca lagi ya, apa namanya kalimatnya ya. Mengetahui perbedaan flux magnet dan flux magnet ya, mengetahui perbedaan flux magnet dan tegangan dengan beban. Kemudian ada lagi kenapa? Tumpang tindih Pak. Iya, ini ada pengulangan dengan beban dengan variasi geometri. Jadi ada kata pengulangan dengan kata kata dengan ya, dengan beban dengan variasi geometri. Nanti coba dicari apa kalimat yang lainnya, maksudnya supaya nggak pengulangan kata. Kita ada kata yang berulang ya. Iya, Pak. Mengetahui perbedaan flux magnet dan tegangan. Oke, flux magnet ya berarti ada dua nih. Mengetahui perbedaan flux magnet dan tegangan dengan beban, kemudian diulangin lagi dengan variasi geometri. Baik, Pak. Jadi ada kata apa? Pengulangan dengan beban, kemudian dengan variasi geometri. Nah, di bagian kelanjutannya itu nanti coba dicari kalimat yang menjelaskan yang itu tentang itu. Ya, terus scroll lagi ke bawah. Ini sistematika penulisannya apa? Di scroll lagi ke bawahnya. Untuk metode, coba tadi udah ke tinjauan pustaka ya. Ya, di tinjauan pustaka ini coba lagi halaman paling atas ya. Untuk tinjauan pustakanya. Untuk bab 2-nya? Iya, bab 2-nya. Di scroll ke atas. Oh, tinjauan pustaka baik. Ke atasnya, ke bagian di scrollingnya ke atas. Bisa di scroll ke ya, enggak ke bab 2, kan tadi ada halaman bab 2 itu halaman berapa tadi? Di scroll ke bawahnya. Oh. Ini maksudnya babnya. Bab 2. Ya, nah di bagian paling atas ini bab 2 tinjauan pustaka. 2.1 generator sinkron magnet. Ya,
2.1 ya. Bab 2 tinjauan pustaka 2.1 titik generator sinkron magnet permanen. Iya, Pak. Nah, di bagian ini coba dicek lagi tentang space-nya di panduan penulisan skripsi kan ada rata kiri, rata kanan, size space-nya, space kiri, space kanan itu berapa? Karena yang di bagian atas ditulis mesin sinkron adalah perangkat listrik dinamis yang dapat mengubah, sedangkan Yang ini maksudnya outletnya. kenapa? Iya, mesin sinkron adalah pembangkit listrik dinamis yang dapat mengubah. Maksudnya bikin halaman gimana? Ininya yang 2.1 ini kan ada tulisan ini. Suaranya bisa Ininya, Pak. terdengar ya. 2.1 generator sinkron Iya, magnet permanen. Kemudian ada tulisan lagi mesin sinkron adalah perangkat listrik dinamis yang dapat mengubah. Lalu udah baris kedua, line 2. Nah, di line 2 itu kan antara ininya kan seperti kayaknya di tengah ininya, yang tulisan mesin sinkron gitu. Sisi Jadi kiri dengan sisi seharusnya kanannya. dia tuh Kenapa? sejajar sama ini, Pak. Ini seharusnya sejajar nih ya, Pak, segini ya, Pak. Iya, makanya dicek lagi di panduan itunya, penulisan skripsi. Jadi ketika memasukkan title, subtitle ya, subjudul dengan paragraf atau dengan kalimat yang dituliskan itu berapa space-nya, spasinya. Terus yang bagian kanan, kan ada bagian kanan itu yang coba yang dapat mengubah. Itu kan ada ruang kosong. Iya, Pak. Nah, itunya. Apakah harus perlu di-enter atau energi mekaniknya ke atas? Nah, itu nanti coba dicek lagi di pedoman penulisan. Baik, Pak. Ya, Kurang lebih kayak gini, Pak, maksud Bapak. iya. Nah, Saya ini belum dapat pedoman penulisan, Pak, sepertinya, Pak. Saya belum dapat pedoman penulisan, Pak. coba ditanyakan di grup ini, yang di WA grup, WhatsApp grup itu sepertinya ada yang sudah punya kemarin yang melakukan share screen-nya. Yang grup bimbingan Bapak. Iya. Di WhatsApp Baik, grup. Pak, nanti saya tanyakan, Pak. Iya. Itu sudah ada ada kemarin tuh udah ada yang punya itu, yang Yolanda satu angkatan nggak? Satu angkatan, Pak, sama Yolanda. Iya, coba ditanya ke Yolanda ya. Baik, Pak. Nanti saya tanyakan, Pak. Kemudian, nah ini single space atau double space? Karena kalau melihat dari ininya, dari itunya Iya, Pak, ini 1,5 ya. Kenapa? seharusnya 1,5, Pak. Iya, Pak, ini saya masih pakai yang standar, yang multiply. Iya, nah jadi nanti dicoba perhatikan lagi untuk paragraf 1, paragraf 2, di paragraf 3, 4, 5 dan seterusnya. Nanti coba ditanya ke yang tadi, ke Yolanda ya. Baik, Pak. Pedoman ininya, penulisan proposal, penulisan skripsinya. Kemudian coba lagi turun lagi, di scroll ke bawah. Ini juga salah ya, Pak. Ya, itu juga. Baik, Pak. Ini gambarnya gambar dari software ya. Kalau ini udah bener, Pak. Itu
1,5. Oh ya, untuk maksudnya paragrafnya aja masih salah ya Pak? Iya Pak. Iya, Ini nanti semuanya saya benerin Pak kalau untuk paragraf. iya nanti Oh, disesuaikan dengan ini ya, dengan apa panduan di penulisan skripsinya. baik Pak. Maksud saya ini Pak, pertanyaan saya yang satu ini Pak, sama yang ini ke bawahnya tuh udah ini Pak. Udah lurus kayak gini udah bener Pak. Ini Pak. Itu space-nya berapa dia? Jaraknya, spasinya. Inti stator dengan bentuk itu berapa jarak spasinya? Satu Pak. Gak ada spasi deh Pak ini. Enggak, maksudnya spasi itu baris satu dengan baris kedua itu berapa? Inti stator dengan bentuk inti stator dengan tulisan bentuk dari inti stator. Ini spasinya cuma satu Pak, satu enter. Enggak kan itu bisa dilihat itu, coba di blok. Bisa dilihat di blok itunya. Bukan itunya di blok, di blok ya. Terus masuk ke paragraf. Nah, itu berapa tuh? Itu Ini Pak. 1,15. Coba misalnya kalau 1,5 misalnya. Ya, jadi segitu standarnya. Baik Pak, saya betul. Kemudian coba terus lagi turun lagi ke bawah. Tenang. Ya, turun lagi ke bawah. Ya, gambar-gambar ini dari softwarenya ya. Iya Pak, saya ambil dari software. Apa yang screenshot Pak? Ya. Terus turun lagi ke bawah. Tadi 2.2 ya. Coba persamaannya 2.2. Ini Pak. Enggak, ada Ini persamaan. Bukan itu sub judul, ada persamaan. Terus yang ke atas, persamaan. terus ke bawah. Jadi ada persamaan 2.2. Ini Pak. Ya, 2.1-nya di mana? Persamaan 2.1-nya. Ini Pak. 2.1 ya. Frekuensi Iya Pak. elektrik, jumlah kutub magnet, kecepatan putar. Ya. Terus di scroll lagi ke bawah. Ini belum saya ganti Pak. Ya, itu 2.3 berarti karena tertulisnya di paragraf 2 persamaan urutan ketiga. Baik Pak. Terus turun lagi ke bawah. Ini juga belum saya ganti Pak yang untuk bab-babnya ini Pak. Ya itu ini dulu dilengkapin, maksudnya disesuaikan. Dua titik 51, kemudian terus di scroll lagi ke bawah ya. Lalu Ya. bab 3-nya gimana? Bab 3-nya belum Pak.
Ya, ditulis dulu bab tiganya, Belum nanti belum saya baru buat. nanti kita bisa lihat diskusikan apa aja yang sudah dimasukkan gitu di bab tiganya. Wah, Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Ya, nanti dicoba dilanjutkan untuk penulisan di bab tiganya, ditulis bab tiganya dilanjutkan ya penulisannya. Nanti setelah ditulis baru nanti kita coba didiskusikan lagi apa aja yang sudah tertulis itu di bab tiganya. Baik, Pak. Pak, sebelumnya saya sih bertanya, Pak, untuk Ya, apa namanya? eh, Seminar proposal itu diadakannya kapan ya, Pak? Terus juga untuk pendaftarannya kapan, Pak? Saya uh, soalnya ngechat Bu Fitri nggak dibalas, Pak. nah itu saya kurang tahu karena yang mengatur di bagian itu uh, sekretarisnya, prodinya. Atau gini aja, coba ditanya yang sudah pernah ada kemarin kan ada yang nanya, mungkin udah ada yang direspon karena mungkin terlalu banyak yang mengirim pertanyaan atau mengirim WA sehingga kan satu-satu kan agak banyak, agak repot tuh, misalnya ada katakan ada 20 atau ada 15 yang WA satu-satu ya. Jadi bisa jadi inbox pesannya itu sudah masuk, terus karena ada pesan masuk lagi, terus jadi turun. Nah, karena Ya. turun pesan WA-nya sehingga belum bisa terjawab itunya pertanyaannya. Nanti coba aja di situ kan ada WA grup di WhatsApp grup. Nah, coba ditanyakan ke angkatan yang lain, maksudnya 2000 berapa 2019 atau 2018 yang sudah ada respon dari Bu Fitri eh, untuk pengumpulan proposalnya itu di tanggal berapa. Kemarin kan ketemu angkatan 2019, Pak. Saya tanya kan, Pak, untuk pengumpulan proposal kapan? Kata dia terakhir 27, cuman dari mereka masih ngusahain untuk bisa diundur, Pak. Ya kalau bisa Saya dapat diundur info gitu, Pak. uh, di tanggal berapa, kalau misalnya itu ya ini dulu diusahakan yang tadi penulisan dari bab tiganya. Tadi kan ada bab tiga ya, bab tiga kan belum Iya, Pak. belum tertulis atau belum keluar. Nanti dilanjutkan aja dulu sambil menunggu informasi uh, waktu pengumpulannya. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak, bos saya boleh nggak, Pak, nanti misalkan saya belum dapat tanggapan nih, Pak. Nanti saya dari Bu Fitri, saya Senin ke kampus, saya tanyakan untuk masalah pengunduran itu. Nanti apa namanya, saya buat jadwal bimbingan sama Bapak tapi di hari biasa, Pak, di weekday. Bisa Selasa atau Rabunya, Pak. Bapak bisa, Pak. Selasa besok hari apa? Hari Senin ya? Ya, Iya, Pak, saya Senin Senin ke kampus, atau Pak. Selasa ya. Baik, Pak. Tapi Bapak nggak pernah di kampus, Pak? Ada kemarin lagi ada kegiatan di luar, jadi ini Di uh, Indramayu ya, Pak? iya, jadi yang nggak bisa stay di sana. Tapi Bapak untuk minggu ke depan itu ada di kampus, Pak? Ini dulu ditanya apa maksudnya di WA dulu. Kadang saya juga ada invite, kadang suka bukan di sana, ada di Pondok Labu di kampus satunya ada acara Untuk Labu, Pak. kegiatan lain. Baik, Pak. Nanti usahain Bapak di kampus, saya Ya, izin untuk diskusi secara langsung aja, Pak. ya. Oke, ada lagi kalau tidak ada untuk Meet Google-nya bisa saya close ya. Sama ini, Pak, satu pertanyaan lagi, Pak. Kan kemarin saya udah ngasih Bapak laporan PKL saya tuh, Pak. Itu untuk kelanjutannya bagaimana, Pak? Untuk kelanjutannya ini minta format ya. Formnya itu ke Pak Suparman Baik, atau Pak. ke Pak Priyono ya. Untuk form penilaian. Baik, Pak.
Saya Nanti, Senin ke kampus ya, nanti sama kalau Anita. biasanya biasanya nanti suka dikirimkan dalam bentuk soft file sama Pak Hmm, Parmannya. Nah, nanti yang soft filenya itu dikirimkan aja ke WA. Nanti saya apa namanya berikan nilainya menggunakan digital pen ya. Jadi nanti saya forward ke Pak Suparman. baik Pak. Pak, saya izin tanya untuk Pak Suparman, dia masih mau balas chat untuk di weekend nggak sih Pak? Soalnya saya kadang khawatir kalau ngechat dosen atau orang diktir itu di Ini hari aja weekend kalau Pak. nggak besok Senin, hari Terus Senin. langsung ke kampus ya. Iya, Baik Pak, siap Pak. iya, Ya Pak Damora, dari saya itu aja Pak. Terima kasih atas bimbingan hari ini Pak. iya. Oke. Untuk virtual meet Google-nya saya nonaktifkan ya. Saya ucapkan selamat sore, semoga lancar untuk penulisan proposal skripsi ini. Amin Pak, terima kasih Pak. Wassalamualaikum.